Baik, akhwati fillah, di sesi kedua ini kita belajar unit kedua dari buku Lisani. Ya. Nah, apa yang kita pelajari di unit kedua ini? Kita ya akan mempelajari macam-macam isim. Kenapa kita mempelajari macam-macam isim ini? Yaitu agar kita bisa menjelaskan jenis isim secara lebih detail. Ya. Maka kita harus tahu ya macam-macam isim itu apa saja. Dan ini ada sekitar 18 macam isim yang harus kita kenal. Ya. Yang harus kita kenal ya. Untuk tidak mengatakan yang harus kita hafal ya. Yang harus kita kenal ya. Ada 8 macam isim ya. Nah, sebelum kita masuk ke setiap macam isim ini, saya ingin jelaskan ya sebuah atau satu rahasia bagaimana kita nanti bisa gampang kenal atau gampang hafal dengan istilah-istilah yang mungkin bagi kebanyakan kita masih baru. Ya. Istilah-istilah dalam kaidah bahasa Arab. Ya. Seperti macam-macam isim. Nah ini kan kadang kita ketika ketemu istilah baru seperti ini kan, aduh, sudah mau muntah duluan nih. Jadi belum dipelajari apa-apa sudah mau muntah duluan. Nah gimana pelajaran bisa masuk kan? Nah, makanya agar kita mempelajari ya istilah-istilah yang baru ini dengan mudah. Nah, ini ada ya, sedikit mungkin tips atau rahasia. Jadi mungkin ya teman-teman kita atau bahkan kita masyarakat kita itu dalam ya hal-hal tertentu orang itu bisa menghafal sesuatu ya tanpa dia sadari, ya enggak? Misalkan ya tetangga kita sekampung. Ya. Nah, itu kita hafal nggak nama-namanya ya. Kalau zaman dulu saya hafal ya. Kalau kita yang tinggal di kampung itu pasti nama-nama warga satu kampung itu hafal. Ya. Tidak hanya namanya, ya, tapi orang tuanya juga kita tahu. Ibunya, bapaknya tahu, bahkan alamat rumahnya tahu. Nah, sampai sedetail itu kita tahunya. Padahal kalau kita tanya, pernah nggak kita ngafalin gitu? Nggak pernah kan? Tapi kita hafal gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa kok kita bisa hafal? Kenapa? Karena setiap hari kita ketemu, setiap hari kita interaksi. Ya enggak? Nah, itu yang pertama. Nah, ini nanti kunci yang pertama agar kita mudah menghafal itu adalah kita harus akrab, kita harus setiap hari interaksi dengan pelajaran kita. Kalau setiap hari kita ketemu dengan pelajaran kita, misalkan kita sekarang belajar macam-macam isim. Selama sepekan ini kita ketemu terus dengan macam-macam isim ini, insya Allah kita akan hafal. Walaupun kita nggak nyadar menghafalnya. Ternyata kita hafal. Kenapa? Setiap hari ketemu. Nah, itulah yang saya bilang akrab. Ya. Jadi akrab dan sering interaksi. Itu insya Allah. Makanya dalam menghafal Quran ada istilahnya murojaah. Nah, murojaah itu adalah mengakrabkan setiap hari kita interaksi dengan Al-Quran, setiap hari ketemu sehingga hafalan kita semakin kuat. Gitu. Nah, ini tips yang pertama. Jadi istilah-istilah yang baru ini harus diakrabkan dulu. Ya. Nah, makanya nanti caranya adalah kita jadikan sebagai wiridan. Setiap mempelajari istilah baru ini, ya, akhwat sekalian, ibu-ibu sekalian, jadikan wiridan dulu. Misalkan isim jamid dan mustaq. Bagi yang baru, ya, bagi apa istilah ini baginya baru, gitu, maka istilah jamid, mustaq, itu harus jadikan wiridan dulu. Buat senam lidahnya dulu. Gitu. Nah, dengan demikian, maka insya Allah kita akan gampang ya, menghafal istilah ini. Nah, tips yang kedua, rahasia yang kedua agar kita mudah hafal adalah ya dari masyarakat kita juga. Gitu. Ada orang-orang tertentu itu yang mampu menghafal ya, hal-hal yang banyak, ya, dan dihafal secara detail.
Contohnya apa? Yang sering saya contohkan itu adalah ya penjaga warung ya atau toko ya, penjual ya toko. Misalkan toko sembako misalkan. Pasti ya penjaganya itu tahu apa isi tokonya ya enggak? Barang-barangnya apa saja, mereknya apa saja itu tahu. Hafal kan? Tidak hanya hafal mereknya, dia juga tahu harganya. Harganya pun tidak sekedar harga jualnya, harga belanjanya juga dia tahu. Sehingga tahu keuntungannya. Jadi sampai segitunya dia naruh barangnya itu juga tahu, ya. Ya kan? Nah, padahal kalau ditanya alumni mana, Bang? Alumni mana, Bu? Gitu. Kok hafalannya banyak begitu? Boleh jadi nggak kuliah, boleh jadi nggak sekolah gitu. Tapi kok bisa menghafal kayak begitu? Nah, pertanyaannya adalah apa rahasianya? Jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah karena bagi penjual ya, mengetahui isi atau barang di tokonya itu adalah sesuatu yang sangat penting. Bagaimana dia berjualan kalau tidak tahu? Ini sangat penting. Orang mau beli, Bang, ada barang ini. Wah, nggak tahu dia gitu. Akhirnya nggak jadi beli. Nah, begitu juga harganya. Sangat penting dia tahu harganya, harga jualnya dan harus harga ngambilnya. Kalau enggak dia bisa rugi gitu kan. Nah, artinya apa? Rahasia yang kedua orang itu bisa menghafal adalah ketika sesuatu itu baginya dianggap sesuatu yang penting. Pelajaran yang kita pelajari ketika kita anggap ini sesuatu yang penting, maka pelajaran ini akan mudah kita ingat. Ayat-ayat Al-Quran yang kita hafal ketika kita tahu bahwa ini ayat penting, nah, kita akan teringat terus itu dengan ayat. Saya juga pernah begitu. Ada satu hadis yang bagi saya menarik banget. Itu sekali baca hafal. Ya. Dan saya membacanya hadis itu tahun 2004. Sampai sekarang masih hafal itu. Karena apa? Hadis ini bagi saya sangat penting. Makanya saya hafal. Padahal sekali baca. Penting banget ini. Gitu. Nah, jadi ya, ibu-ibu sekalian, akhwat sekalian, untuk nanti kita menghafal istilah-istilah baru ini, kita ya ada 2 tips rahasia agar kita mudah menghafal. Yaitu kita harus akrab dengan istilah-istilah yang baru ini dengan pelajaran kita. Dan yang kedua, kita harus menganggap bahwa pelajaran ini sangat penting. Jadi penting dan akrab. Itu rahasianya. Baik. Kemudian berikutnya ya. Di pelajaran ini ya pembagian isim ini ya. Dan nanti ada istilah-istilah yang baru lagi juga ya, di unit yang lainnya. Itu ada 3 target. Ya. Jadi ini yang saya sampaikan ini nggak ada di buku ya Bu ya. Jadi ini makanya fungsinya untuk kelas ya langsung begini atau online seperti ini. Nah, ini hal-hal yang kayak begini nggak ada di buku. Karena ini terkait dengan pengalaman dan tips. Target dari kita mempelajari istilah-istilah ini, ya, targetnya ya, dari kita mempelajari istilah-istilah ini ada 3. Ini diingat, dicatat ya. Target yang pertama adalah kita hafalkan istilahnya. Jamid ya kita hafal, jamid, mustaq, muzakkar, muannas, terus itu hafal. Nah ini perdebatannya lumayan lama dulu saya menulis ya buku ini. Apakah harus istilah Arabnya yang kita kenalkan kepada peserta atau cukup terjemahnya atau padanannya dalam tata bahasa Indonesia. Sempat ada ustadz mengusulin terjemahnya saja atau padanannya saja. Ya. Saya sempat tertarik juga. Tapi pada akhirnya saya kesimpulannya harus istilahnya. Istilah kaidah bahasa Arab. Itu yang kita kenalkan, kita berikan. Nah ini saya punya 3 alasan. Kenapa kok harus istilah ini yang harus kita pelajari gitu. Kok enggak terjemahnya saja gitu. Enggak. Ada 3 hal ya.
Yang pertama, saya ingin ya orang yang mempelajari buku lisani ini itu mendapatkan ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan ya, tingkat keilmiannya gitu. Artinya, orang yang belajar buku lisani ini sama dengan mempelajari buku-buku induk ya, kaidah bahasa Arab. Jadi kita belajar buku lisani itu nggak tanggung gitu. Nah, banyak buku-buku yang lain karena ngejar kemudahannya itu akhirnya dia menggunakan istilah yang mudah, tapi ujungnya orang yang belajar itu pada akhirnya harus belajar lagi gitu. Harus belajar lagi. Nah, saya nggak mau. Jadi kita dengan mengenal istilah ini ya kita belajar sesuatu ya, yang ilmiah gitu. Yang kedua, kita belajar bahasa Arab ya. Tujuan kita kan ingin membaca teks Arab, memahami teks Arab ya kan. Nanti kita bisa menyelami kitab-kitab Arab gitu. Bisa memaknai Al-Qur'an gitu kan. Nah, bagaimana mungkin kita akan bisa menerjemah ya atau memahami kitab-kitab Arab atau Al-Qur'an ya. Kalau mempelajari istilah-istilah kaidahnya saja kita nggak mampu gitu. Padahal dalam kitab Arab, dalam Al-Quran itu masih banyak lagi kosakata-kosakata baru yang itu harus kita punya, harus kita lahap, harus kita santap semuanya gitu. Nah kalau dengan istilah-istilah saja, ya istilah kaidah bahasa Arab saja kita nggak mampu menyantap ya, mengunyah gitu. Gimana dengan nanti ketika kita baca kitab Arab. Yang kedua dan yang ketiga adalah tidak semua ya istilah yang ada di dalam kaidah bahasa Arab itu ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Tidak ada, ya. Tidak ada padanannya. Saya pernah ngajar dosen bahasa Indonesia, ya. Itu dia juga bilang ya nggak ada Ustaz padanannya. Jadi mau nggak mau ya istilah kaidah bahasa Arab ini harus kita pelajari. Ya. Nah ini semuanya nanti akan ya istilah-istilah ini kita ibaratkan itu sebuah tangga. Tangga yang harus kita lalui untuk agar kita sampai kepada ya tingkat kemampuan ya membaca teks Arab. Kita nggak mungkin sampai tingkat mampu membaca teks Arab itu kalau tidak melalui tangga-tangga ini. Nah, tangga-tangga ini adalah sebuah proses kita berpikir, sebuah proses ya kita membangun ya konstruksi pemahaman kita terhadap kaidah bahasa Arab. Kalau sudah terbangun ya konstruksi pemahaman kita terhadap kaidah bahasa Arab, nah, insya Allah kita sudah sampai ke level bisa membaca teks Arab. Ya. Nah, gitu. Jadi, ini target pertama, Bu, ya, menghafal istilahnya. Target yang kedua adalah memahami definisinya. Jadi, ketika ketemu istilah baru, istilahnya kita hafal, kemudian definisinya kita pahami, dan yang ketiga adalah contohnya kita kenali. Misalkan jamid, definisinya apa sih? Lalu contohnya apa? Nah, 3 hal ini ya. Nah, nanti ada 18 istilah macam-macam isim ini itu istilahnya kita hafalkan, kemudian definisinya kita pahami dan contohnya kita tahu ya. Nah, itu. Ini sebelum kita masuk ke setiap macam-macam isim ini, 2 hal ini yang saya ingatkan yaitu tips kita menghafal istilah-istilah baru ini yaitu akrab dan penting. Yang kedua adalah target kita mempelajari macam-macam isim ini atau istilah-istilah ini adalah pertama kita hafal istilahnya, kita pahami definisinya, dan yang ketiga kita kenali contohnya. Ya, oke. Ustaz boleh tanya, Ustaz? Ya, silakan Ibu. Kalau misalnya tadi kan ini kan berarti kalau lihat buku lisan itu berarti ini kaidah ya Ustaz ya, berangkatnya dari kaidah dulu ya, belajar kaidah dulu ya Ustaz ya. Iya. Seperti di madrasah kan belajar sorof, kemudian baru masuk ke nahwu gitu ya Ustaz ya. Iya, iya. Kalau misalnya kita lihat nih Ustaz di buku-buku kitab bahasa Arab seperti Durusul Lughoh itu kan dia langsung masuk ke dalam aplikasi ya Ustaz ya, langsung pengamalan gitu ibaratnya ya Ustaz ya.
Ya, Ya. jadi mungkin tolibahnya mungkin mereka nggak tahu istilah, tapi tahu-tahu udah bisa bikin kalimat gitu kan. Ada kitabun gitu kan, atau misalnya hadal kitabu jadidun, padahal mereka nggak ngerti gitu. Iya. Nah, menurut Ustadz sendiri, sepanjang pengetahuan Ustadz, pengalaman Ustadz, eh, buat orang-orang yang katakan kan mungkin target orang tuh akan berbeda-beda. Kalau memang orang yang termasuk yang kuat, semangat, dia misalnya belajar kaidah, mungkin ya oke-oke aja gitu kan, begitu nemuin susah banget gitu karena tapi buat orang yang mungkin agak-agak lemah nih semangatnya gitu, begitu pas dapat yang susah langsung mental tuh Ustaz. Ya Iya. kan, jadi ini Anda ngelihat dari beberapa teman gitu kan, begitu pas masuk kaidah mental semua tuh Ustaz, terutama yang udah rata-rata berumur ya, yang udah berumur, yang udah ibu rumah tangga gitu kan. Jadi akhirnya begitu masuk di bawah untuk belajar Durusul Lughoh, atau mereka udah bisa bikin jumlah gitu kan, mereka udah maksudnya seneng gitu. Betul saya sendiri gimana Ustadz? Apakah Jadi maksudnya bagus seperti Durusul Lughoh gitu yang apa kan mereka nggak dijejelin, atau dikasih kalimat terus nggak ada definisinya, nanti baru biasa di Durusul Lughoh 2 atau baru ada definisi-definisi gitu ya Ustadz ya. 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 Jadi karena beda target Bu ya. Jadi Durusul Lughoh kan memang targetnya itu penguasaan bahasa Arab ya secara umum dia. Ada kaidahnya juga, ada ngomongnya, muhadasannya juga, ada kitabannya juga. Jadi Durusul Lughoh itu secara umum ya, secara umum. Nah, kenapa kita belajar kaidah ini? Karena target yang kita inginkan itu kita fokuskan, kita kerucutkan, yaitu target membaca teks Arab. Ini sebenarnya sudah kita jelaskan di awal ya, di pengantar. Kenapa kok target membaca teks Arab yang kita pilih? Gitu. Jadi karena target membaca teks Arab yang kita pilih, maka mau nggak mau harus kita pelajari kaidah. Yang pertama ya. Nah, selain itu ada target waktu ya. Target waktu agar kita belajar bahasa Arab itu nggak molor, nggak jelas sampainya kapan gitu kan. Maka harus ada target waktu yang kita tetapkan. Nah, itu 4 bulan ya. Nah, karena ada target waktu, maka belajar kaidah ini adalah sebuah akselerasi. Kita belajar dengan cepat gitu. Jadi ada target itunya ya. Nah, kalau kita tidak punya target begitu ya, kita nggak ada target, menetapkan target membaca teks Arab dulu ya, atau nggak ada target waktu sampai kapan selesai. Maka sebenarnya metode yang paling tepat mempelajari bahasa apapun ya, selain tidak hanya bahasa Arab, metode yang paling tepat ya, paling bagus dan terbukti tidak ada yang gagal. Ini saya jamin ya. Terbukti tidak ada yang gagal gitu. Itu adalah metodenya bayi dalam mempelajari bahasa. Ada nggak bayi ya? Ada nggak bayi yang gagal belajar bahasa? Nggak ada. Nggak ada. Nah, inilah metode yang paling tepat. Masalahnya adalah mau nggak kita jadi bayi-bayi lagi? Ya, ada target waktu tadi gitu ya Ustadz ya. Iya. Ada target waktu. Jadi kita nggak bisa pelan-pelan, kecuali kalau memang nggak ada target waktu, pakai Durusul Lughoh tuh ya maksudnya cukup aman buat orang-orang yang katakan semangatnya kurang gitu ya Ustadz ya. Iya. Makanya Durusul Lughoh kan berjilid-jilid gitu kan. Saya juga pernah mengajarkan Durusul Lughoh juga. Ya. Jadi begitu ya Bu ya. Jadi metode yang paling bagus adalah metode bayi. Makanya saya pernah ya ada rencana menulis, bahkan sudah ada satu bukunya gitu, belajar bahasa Arab. Saya kasih nama ya As-Sibyan gitu. Metode As-Sibyan, metode bayi begitu. Nah, itu ada 4 tahapan yang harus dilalui orang belajar bahasa Arab metode Sibyan itu. Yang pertama adalah istima, mendengar. Bayi itu pendengar aja, bahkan sejak dari kandungan gitu. Yang kedua adalah tikror ya, atau tadbik ya, menirukan yang dengar gitu kan. Nah, dalam menirukan bayi itu pasti salah. Tapi bayi nggak pernah gagal, kenapa? Yang pertama, bayi tidak pernah malu. Salah diketawain makin
semangat gitu. Nah, Ibu belajar bahasa Arab ya juga begitu. Ya udah nggak malu praktek salah terus. Yang kedua, bayi itu pantang menyerah. Jadi tidak malu dan pantang menyerah bayi. Makanya selalu sukses. Jadi takrir ya, menirukan gitu. Nah, baru setelah itu bayi itu belajar mengeja, membaca qiraah, dan yang terakhir bayi itu belajar kitabah, menulis. Nah, itu proses bayi ya, mempelajari bahasa. Nah, setelah itulah baru kaidah gitu. Oke, itu saya kira kita masuk ke ya, poin demi poin dari macam-macam isim. Ini saya jelaskan singkat saja ya. Ini waktunya udah nggak cukup ini. Jadi ini di videonya sudah ada semuanya. Ini hanya review dan menjelaskan bagaimana caranya belajar, mempelajari buku ini. Ya, pertama, isim menurut bentuknya ya. Nah, menurut bentuknya isim terbagi menjadi dua. Jamid, mustaq. Nah, kalau istilah baru, pastikan Ibu menjadikan ini wiridan ya. Makanya kalau di kelas offline itu saya kasih waktu ya 5 menit, 10 menit untuk melafalkan istilah-istilah ini secara berbarengan. Sampai nanti akhir hisoh, akhir jam pelajaran itu semuanya dipastikan hafal 18 macam ini. Kenapa? Karena setiap ya satu poin ini kita suruh mengulang-ulang. Jamid, mustaq gitu. Nah, Ibu sambil dibaca sendiri jamid, mustaq. Sampai melangkahkan kaki ya. Kaki kanan bilang jamid, kaki kiri bilang mustaq gitu. Punya anak dua, ganti aja dulu namanya. Kakaknya namanya Jamid, adiknya namanya Mustaq gitu. Biar saking akrabnya gitu. Nah, ini ya istilahnya. Oke, baru setelah itu Ibu pelajari definisinya ya. Nah, Jamid itu adalah kata yang tidak dibentuk dari kata lain. Ya, dari awal kata ini digunakan untuk ya makna tertentu ini. Sedangkan Mustaq itu kata yang dibentuk dari kata lain ya. Nah, misalkan kolamun ya. Ini dari awal kata kolamun ya digunakan untuk makna pena. Nggak dipakai yang lain gitu. Itu jamid ya. Beda kalau misalkan dicontohkan di sini mustafir. Ini ya, contohnya mustafir nih. Contohnya mustafir. Nah, kata mustafir ini adalah orang yang minta ampun. Kata ini dibentuk dari kata lain ya. Kata ini dibentuk dari kata lain. Ya. Jadi mustafir ini dibentuk dari kata lain. Makanya dia disebut mustaq. Nah, bedanya jamid tidak dibentuk dari kata lain, mustaq dibentuk dari kata lain. Nah, kosakata yang dibentuk dari kata lain itu ini ada 9 ini. Ini akan kita pelajari lagi nanti di unit ke-7, Bu ya. Makanya di sini nggak kita bahas detail. Nah, target dari halaman ini yang Ibu pelajari itu Ibu kenal istilah jamid, mustaq, terus definisinya apa, yaitu jamid kata yang tidak terbentuk dari kata lain, mustaq kata yang terbentuk dari kata lain. Nah, contohnya jamid kolam, mustaq contohnya mustafir. Nah, cukup itu targetnya. Oke. Jadi jamid, mustaq. Mau tanya Ustadz, Ya. Silakan, Bu. kalau misalnya untuk mengenali itu termasuk jamid, gimana misalnya kayak maktabun itu jamid atau mustaq, atau misalnya asyamsu itu masuk kolamun, al-komarun itu masuk kemana tuh Ustadz? Maksudnya mengenalinya gimana? Nah, ya. Jadi pertama kita matangkan dulu, pastikan tiga target ini tak ya. Kita kuasai ya istilahnya, ya definisinya dan contohnya. Oke. Nah, nanti untuk mengenali itu membutuhkan pelajaran-pelajaran yang lainnya, lanjutannya setelah ini. Ya. Enggak cukup dengan belajar satu halaman ini lalu kita kenal, enggak. Ya misalkan untuk mengenal nanti kita harus kenal ya ini 9 macam isim ini. Kalau ada kosakata yang bukan termasuk 9 ini berarti kemungkinan dia jamid, begitu, Bu. Ya. Tapi syaratnya harus kita kenal
kata-kata yang mustaq ini dulu gitu. Jadi kita nggak langsung bisa membedakan langsung ya. Nanti karena membutuhkan pelajaran-pelajaran yang lain. Jadi target yang pertama ini cukup kenal jamid mustaq, definisinya apa, contohnya apa. Nah itu aja tahapannya ya. Nah setelah pelajaran yang lainnya selesai, kita akan istihad ya. Kita akan melakukan banyak istihad untuk menentukan ini jamid apa mustaq. Saya sendiri juga masih ijtihad Bu untuk menentukan ini jamid apa mustaq. Nah, perangkat yang kita perlukan untuk bisa ijtihad menyimpulkan itulah ya kita pelajari teori-teorinya begini. Saya sampai ya sering saya itu konsultasi kepada dokter-dokter pakar nahwu ya. Dari Yordan, dari Mesir ya. Dari Yaman. Itu saya kalau ada yang bermasalah atau kurang paham, saya tanya mereka. Ada juga dokter dari Yordan itu saya tanya, bingung juga itu. Bingung juga. Sampai dia ketika saya tanya spontan jawab gitu kan. Habis ngajak balik lagi ke saya. Mendatangi saya lagi gitu. Memastikan jawabannya tuh gitu. Nah, jadi kalau teorinya sudah kita pelajari nanti kita akan bisa ijtihad. Nah, teorinya kalau belum kita pelajari ya susah kita. Oke. Ini yang pertama. Yang kedua, isrim menurut jumlah hurufnya ya. Kalau tadi menurut bentuknya. Jadi bentuknya ada yang jamid, ada yang mustaq. Kalau ini menurut jumlah hurufnya. Jadi ada kata isim itu kita hitung hurufnya ada berapa sih? Nah, ini dibagi menjadi dua yaitu mujarrad dan mazid. Nah, lagi-lagi jadikan wiridan. Mujarrad, mazid, mujarrad, mazid, mujarrad, mazid, mujarrad, mazid, mujarrad, mazid, mujarrad, mazid sampai lancar, sampai ibu merem bisa mengucapkan. Seperti fiil ya Ustadz berarti ya, mujarrad sama mazid. Kenapa? Seperti fiil, ada fiil mujarrad sama fiil mazid gitu ya. Iya, nanti ada istilah-istilah yang sama ya. Oke. Nah, kemudian definisinya apa mujarrad? Mujarrad itu fiil isim yang ya hurufnya yang membentuk isim itu masih murni, belum mendapatkan tambahan apa-apa, belum ada sisipan ya, belum ada imbuhan dan seterusnya gitu ya. Ya. Nah, sedangkan mujarrad mazid adalah isim yang sudah mendapatkan tambahan huruf ya. Ya. Nah, misalkan mujarrad contohnya adalah contohnya di sini apa? Ini ada yang 3 kata ya. Mujarrad dibagi menjadi 3 kata, sulasi 3 kata, qalamun ya. Qaf lam mim itu semuanya murni. Nah, ada yang rubai 4 kata, dirhamun semuanya murni 4. Farozdak 4 huruf kan? 5 huruf kan? Nah, semuanya murni, bukan tambahan. Nah, ini disebut isim mujarrad. Nah, kalau yang mazid mendapatkan tambahan. Nah, ada yang 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, dan 7 huruf. Isim terbanyak 7 huruf. Misalkan tolibun, kita hitung hurufnya. To, alif, lam, ba. Ada 4. Nah, 4 ini 3-nya asli, ada 1 tambahan. Humasi, mujtahid, mim, jim, ta, ha, dal, ada 5. 3 asli, 2 tambahan. Mustaghfir, ada 6. 3 asli, 3 tambahan. Istighfar, ya ada 7, 3 asli, 4 tambahan. Nah, huruf-huruf yang ditambahkan di sini itu adalah salah satu dari 10 huruf yang terangkum dalam kalimat sa'altumuniha. Jadi ada 10 huruf yang dijadikan sebagai tambahan pada isim mazid. 10 huruf itu terangkai dalam kalimat sa'altumuniha. Apa aja ini? Sin, hamzah, lam, ta, mim, wawu, nun, ya, ha, dan alif. Sa'altumuniha. Apa artinya sa'altumuniha? Aku bertanya, kalian ya menanyakan kepadaku tentang si dia gitu. Nah, itu ya. Nah, ini yang kedua ya. Yang ketiga
Isim menurut jenisnya ya. Nah, jenis biasanya ya laki-laki perempuan. Nah, kalau ini kan istilah bukan baru ya, semuanya sudah kenal insya Allah. Mudzakkar dan muannas. Ya enggak? Mudzakkar dan muannas. Definisinya apa? Mudzakkar isim yang menunjukkan ya orang laki-laki atau benda laki-laki. Muannas adalah isim yang menunjukkan ya orang perempuan atau benda yang dikategorikan perempuan. Nah, mudzakkar ada yang hakiki memang berjenis kelamin laki-laki, manusia maupun hewan ya. Nah, itu mahakiki. Kalau yang nggak berjenis kelamin, benda-benda tapi dikategorikan orang Arab ya sebagai isim mudzakkar maka disebut majazi. Kiasan ya, majaz. Mu'annas juga demikian. Perempuan ada yang hakiki karena berjenis kelamin perempuan, baik manusia maupun hewan. Nah, yang majazi adalah benda-benda yang dikategorikan oleh orang Arab sebagai benda perempuan. Kurosatun ya, benda-benda yang akhirnya tak marbuto. Kemudian benda-benda yang enggak ada tandanya muannas tapi dianggap muannas, misalkan syamsun. Nah, ini kenapa kok syamsun muannas? Jawabannya adalah karena orang Arab menganggapnya itu muannas. Lah, tapi komarun kenapa kok laki-laki? Ya begitu juga orang Arab menganggapnya sebagai laki-laki. Nah, di antara mudzakkar dan muannas ini ada kosakata yang bisa untuk dua-duanya. Bisa dianggap mudzakkar, bisa dianggap. Misalkan sabilun ya. Sabil kan jalan ya. Itu bisa untuk laki-laki, bisa perempuan. Misalkan sabilun mustaqimun, jalan yang lurus. Atau sabilun mustaqimatun. Boleh dua-duanya ya. Makanya jangan disalahkan kalau ada orang yang bilang sabilun mustaqimatun. Loh, sabil kan laki-laki, kenapa kok mustaqimatun? Nah, dengan pelajaran ini insya Allah kita nggak kaget. Yang keempat, isim menurut bilangannya. Kalau tadi jenisnya, sekarang bilangannya. Nah, bilangan berarti ada yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, ada mudzakkar, mufrad, musanna dan jamak. Mufrad, musanna, jamak. Apa itu mufrad, musanna, jamak? Mufrad menunjukkan orang atau benda satu. Musanna menunjukkan dua orang atau dua benda. Jamak menunjukkan tiga orang atau tiga benda lebih. Ya. Nah ini masing-masing ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ya kan? Muslim orang Muslim orang Islam laki-laki satu. Muslimatun orang Islam perempuan satu. Nah, tinggal ngasih tak marbuto udah jadi muannas kan. Kemudian yang musanna, ini jangan salah ya, muannas sama musanna ini. Kadang mirip, suka salah kita. Masing-masing ada mudzakkar muannas ya. Muslimani dua orang muslim laki-laki. Kalau muslimatani dua orang muslimah ya, perempuan. Nah, rumusnya dikasih ani atau aini ya. Kalau isim musanna ada rumusnya akhirannya aini atau ani. Nah, sedangkan jamak ada jamak salim sama yang beraturan. Ada jamak taksir yang tidak beraturan. Salim ada yang muannas mudzakkar ya. Muannas muslimuna, orang laki-laki banyak diakhiri una dan ina. Muslimatun diakhiri atun dan atin. Nah, karena taksir adalah jamak yang tidak beraturan maka nggak punya rumus. Kalau ini kan ada rumus. Nah, karena taksir nggak beraturan maka nggak punya rumus. Kitabun kok jadi kutubun ya? Dari mana? Nah, gitu. Lalu yang keempat, yang kelima, isim menurut jenis huruf akhirnya. Jadi kalau ada isim kita perhatikan huruf akhirnya nih. Apakah normal atau tidak? Nah, menurut jenis ya huruf akhirnya isim terbagi jadi 5. Ada sahih, maksur, mankus, mamdud, asmaul khamsah. Apa, Ibu? Sahih, maksur, mankus, mamdud, asmaul khamsah. Sahih, maksur, mankus, mamdud, asmaul khamsah. Ya udah wiritan begitu aja dulu. Sahih, maksur, mankus, mamdud, asmaul khamsah. Sahih, maksur, mankus, mamdud, asmaul khamsah. Sahih, maksur, mankus, mamdud, asmaul khamsah. Nah, udah wiritan begitu, Bu ya. Nah, setelah lancar wiridannya baru kita pelajari definisinya. Ya. Sahih adalah huruf akhirnya normal.
Kalau maksur huruf akhirnya alif lazimah. Kalau manqus huruf akhirnya ya lazimah. Mamdud huruf akhirnya hamzah sebelumnya alif. Asmaul khamsah huruf yang akhirnya berupa huruf ilat yang dibuang ketika sendirian dan nampak ketika diidhofakan. Contohnya begini. Sohe contohnya kolamun, kitabun. Huruf terakhirnya kan mim dan ba. Nah, ini adalah huruf normal, Bu. Maka disebut sohe. Nah, selain normal itu ada huruf ilat namanya, huruf penyakit, yaitu huruf alif, wawu, dan ya. Nah, itu ya sohe ya. Jadi normal huruf akhirnya. Nah, di antara yang nggak normal itu maksur. Huruf terakhirnya adalah alif lazima. Ini alif bengkoknya. Ya, bentuknya kayak ya, tapi nggak ada titiknya. Itu namanya alif lazima. Nah, sebelumnya itu berharokat fathah. Al-fatah. Fatang. Itu maksur namanya. Kemudian yang nggak normal lainnya mankus. Al-qadi. Yaitu huruf yang akhirnya berupa ya. Ya, ini memang ya ini. Ya lazima. Nah, sebelumnya berharokat kasro ya. Al-qadi. Kemudian mamdud. Huruf terakhirnya hamzah. Sebelumnya alif. Itu namanya mamdud. Dan yang terakhir adalah asmaul khamsah. Ini huruf, ini isim ada 5. Makanya disebut khamsah. Jadi cuma 5 isim ini aja. Nah, isim ini kalau sambung dengan kata lain, muncul wawunya, muncul huruf ilatnya. Misalkan Abu Bakar. Kalau sendirian kan abun gitu aja. Tapi kalau dikasih bakar, nah wawunya muncul Abu Bakrin atau Aba Bakrin atau Abi Bakrin. Nah, itu disebut asmaul khamsah. Akhun. Ya, kalau sendiri ya akhun gitu aja. Tapi kalau disambung dengan kata lain, misalkan Akhu Muhammadin, Akho Muhammadin, Akhi Muhammadin. Nah, begitu. Begitu juga hamu, du, dan fu. Kecuali du dan fu ini wawunya, huruf ilatnya selalu muncul, baik sendiri maupun sambung ya. Tapi sama-sama berakhiran huruf ilat ini. Oke. Kemudian yang keenam sebelum akhir, isim menurut kejelasan maknanya ada ma'rifah, nakiro. Ma'rifah itu definitif maknanya, misalkan at-thalibu fil fasli, siswa itu di dalam kelas. Nah, siswa itu artinya saya dan ibu kenal. Nah, makanya kita tunjuk siswa itu. Nah, disebut ma'rifah, kenal ya. Ta'aruf di dalam kelas. Nah, kalau nakiro itu isinya belum definitif maknanya. Contohnya fil fasli thalibun, di dalam kelas ada seorang siswa. Nah, seorang siswa ini kita atau ibu nggak tahu siapa sih dia. Namanya siapa, kelas berapa nggak tahu. Nah, itu disebut nakiro ya. Nah, ma'rifat itu kondisinya ada 6. Dikasih al depannya, dia menunjukkan nama, isim alam, ya. Isim isyarah, hadza, tilka, isim domir, kemudian isim mausul, ya. Terus kata nakiro disandarkan dengan salah satu isim yang atas, yang ma'rifah ya. Kitabun kan nakiro sebenarnya. Nah, karena dia disandarkan ke ada alnya, maka dia menjadi ma'rifah. Seandainya dia sendirian saja, dia jatuhnya ke nakiro. Nah, kitabun, tolibun, kolamun, ma'adun, gitu. Lalu yang terakhir, ini saya dari tadi ngelihat jam aja nih. Isim menurut tanwin akhirnya. Nah, isim bisa ditanwin atau enggak? Bisa dibaca an, in, un atau tidak? Nah, ada munsorif, ada ghairu munsorif. Munsorif itu bisa dibaca an, in, un. Nah, gitu aja definisi gampangnya. Contohnya Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Nah, itu ya. Jadi munsorif itu apa definisinya? Isim yang bisa dibaca an, in, un. Di harokat normal ya. Kalau ghairu munsorif, isim yang nggak bisa dibaca an, in, un atau tidak normal harokatnya. Contohnya Ahmadu, Ahmada. Nggak boleh dibaca Ahmadi. Nggak boleh. Fatimatu, Fatimata. Nggak boleh dibaca Fatimati. Terus nggak boleh ditanwin juga Fatimatun, Fatimatan, Fatimatan. Nggak boleh. Bolehnya di doma, fathah, atau
ya fathah saja. Fatimah itu sama Fatimata saja, kasroh nggak boleh. Nah itu namanya ghairu munsharif. Nah contohnya, semua ini di bawah ini adalah contoh. Misalkan contohnya kalau dia itu nama orang, contohnya adalah Ahmadu atau Yazidu. Nggak boleh kita baca Ahmadun, Ahmadan, Ahmadin. Bolehnya cuma Ahmadu sama Ahmada. Yazid juga demikian, nggak boleh dibaca Yazidun, Yazidan, Yazidin. Bolehnya cuma Yazidu sama Yazida. Contoh dari sifat atsha, maksur karena ya alif lazimah ya. Wanita yang haus, atsha itu. Nah, contoh dari isim benda, najwa, bintang ya. Sakhra. Nah, ini semuanya adalah contoh-contoh isim ghairu munsharif. Nah, lebih detailnya di video penjelasannya lebih detail ya. Silakan disimak karena ini keterbatasan waktu kita di pertemuan online ini sehingga penjelasannya sampai di situ saja. Nah, Boleh dengan tanya Ustaz? Belum diakhiri? belum diakhiri Bu ini Bu. Nah, yang ke-18 tadi dirangkum dalam halaman ini Bu ya. Nah, Ibu untuk target yang pemula cukup menguasai halaman ini insya Allah sudah cukup bagus. Misalkan berdasarkan bentuknya ada jamid, ada mustaq. Contohnya kitab dan alim. Mujarad, masjid, contohnya kolam istighfar. Mudzakkar muannas, contohnya kolam kurrosa. Gitu-gitu aja. Ya. Nah, baru setelah itu kita lanjut ke latihan. Ya, silakan yang mau tanya. Ustaz tadi yang mengenai isim ghairu munsharif itu kan ada nama perempuan kan yang tidak termasuk yang isim ghairu munsharif ya seperti Fatimah tuh, Khadijah tuh. Ya. Kemudian ada juga kayak Maryamu juga dia isim ghairu munsharif, Zainabu juga. Tapi kenapa kalau Hindun dia bertanwin ya Ustaz? Nah, berarti dia munsharif, Ibu. Hah? Dia kalau Hindun munsharif. Iya, maksudnya kan katanya nama perempuan apa memang pengecualian satu-satunya nama wanita yang bertanwin cuma Hindun aja? Enggak, nanti itu jadi itu kan sebuah fakta bahasa ya. Nah, nanti kemudian disimpulkan jadi teori kaidah gitu. Nah, dalam teori atau kaidah bahasa Arab itu nanti kesimpulannya begini, kalau kalau isim nama perempuan jumlah hurufnya 3 dan tengahnya disukun, nah, dia munsharif begitu Bu. Penjelasannya itu. Hindun ya, 3 huruf. Iya, iya. Nah, dia 3 huruf, huruf tengahnya di sukun. Di sukun. Iya, jadi dia munsharif. Kalau Umar nama tapi 3 huruf juga karena dia ngikuti wazan fu'al, nah munsharif ghairu munsharif. Nah, itu jadi teori gitu. Nah, teorinya Nama lain selain Hindun apa Ustaz? yang Nama lainnya selain Hindun yang nama perempuan yang yang selain Hindun, coba sebutkan siapa? Nama perempuan ya, yang tidak ada tak marbutonya ya, yang 3 huruf. Apa ya? Kalau Maryam 4 huruf kan ya. Maryam. Iya, Maryam, Zainabu 4 huruf. Terkenal Hindun aja Ustaz. Cuma Hindun aja yang terkenal ya Ustaz. Iya, yang ini. Saya kira ada lah ya, cuman kita nggak ingat aja. Iya, nah Ustaz. Kalau nama kita panjang-panjang nama kita itu. Oke, kita lanjutkan ke ini yang paling penting sebenarnya dari kelas online ini, karena kalau teori kan bisa kita simak sendiri, bisa kita baca sendiri ya. Nah, ini sebenarnya yang paling penting. Nah, ini minta keaktifan antum semuanya ya. Nah, setelah membaca teori tadi ya, beberapa halaman tadi yang kadang kita sampai mau muntah-muntah tadi ya.
Ya. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi kita simak nanti, bisa kita simak lagi dari YouTube ya. Nah, kita lanjutkan dengan ngisi kuesioner. Nanti setelah ini saya share ya kuesionernya. Untuk memastikan daya tangkap kita terhadap teori yang kita pelajari, daya paham kita ya. Pertanyaannya gampang-gampang, tapi yang penting proses ya memahaminya itu sudah kita lakukan aja. Ya. Nah, setelah kuesioner, nah kita masuk latihan ini. Nah, latihan yang pertama, ya, alif ini kita membaca teks yang berharokat dulu. Jadi ingat, untuk membaca teks gundul atau kitab gundul harus kita mulai dari latihan membaca yang berharokat dulu. Kalau langsung saja kitab gundul, kita baru belajar langsung mulai membaca kitab gundul, kitanya yang bisa gundul duluan. Nah, membaca teks ini, ya teks ini berharokat kita harus baca. Nah, ingat ada 3. Nah, ini tips-tips ini nggak ada di buku. Ini kita sampaikan di sini. Untuk membaca teks Arab itu ada 3 tipsnya. Ya, yang pertama dibaca dengan suara keras. Nah, nanti tugas di rumah membaca teks ini dengan suara keras. Kalau saya di kelas itu saya sering bilang iqra bisauti rajulin. Baca dengan suara laki-laki. Artinya keras gitu. Nah, harus pastikan suaranya keras, Ibu ya. Yang kedua, harokatnya harus kita baca secara detail, jangan ngasal. Ya, yang akurat baca harokatnya. Karena di sini sudah ada harokatnya. Udah ada harokatnya aja kita, kalau nggak kita baca detail ya bagaimana kita baca Arab gundul gitu kan. Nah, harokat yang ada di sini harus kita baca secara detail. Yang ketiga, ya, kita membaca teks Arab itu usahakan menirukan lahja atau logat orang Arab. Jadi jangan dibaca kayak baca koran atau dibaca dengan logat daerah kita masing-masing ya. Nah, ini saya contohkan ya. Untuk membacanya nanti pastikan masing-masing membaca di rumah teks ini ya. Dan berkali-kali ya. Muhammadun min usratin muslimatin. Tatakawwanul usratu minal abi wal ummi wal jaddi wal akhwainil kabiraini wa thalathi akhwatin saghiratin. Yaskunu Muhammadun fi baitin jamilin bijiwari sadiqihi Uthmana. Yaqa'ul baitu fi wasati madinati Jakarta qariban minal mustashfa. Nah, kayak gitu. Ya, silakan. Cukup nggak ini waktunya? Saya minta satu orang membaca teks ini. Boleh coba Ustaz? Ya, silakan. Bu siapa? Enggak Ira. Oh ya, silakan Bu Ira, dibacain teksnya. Muhammadun min usratin muslimatin. Tatakawwanul asratu minal abi wal ummi. Tatakawwanul usratu. Ya. Tatakawwanul usratu minal abi wal ummi wal jaddi wal akhawaini wal kabiraini wa salasi akhawatin wal akhwainil kabiraini wa salasi akhawatin sagiratin. Naam. Yaskunu Muhammadun fi baitin jamilin bijiwari sadiqihi Utsmana. Naam. Yaqa'ul baitu fi wasati madinati Jakarta qariban minal mustashfa. Nah, ahsanti ya. Yang pertama ya. Nah, yang peserta yang lain nanti baca sendiri di rumah berkali-kali saking lancarnya seakan-akan antum hafal teks ini. Nah, luar biasa itu. Kalau kita bisa baca dengan 3 tips ini ya, suara keras, dengan harokat yang detail, yang akurat ya, dan dengan lahjat Arab, insya Allah kita bisa menikmati bahasa Arab. Nikmat itu membaca begitu itu. Oke. Ustaz, ya. Nanya, ada contohnya enggak? Contoh apa, Ibu? Cara bacanya.
Oh, lahjatnya. Logatnya. Nah, itu di browsing di YouTube aja banyak Ibu ceramah orang-orang Arab itu ya. Kalau Oh, kalau yang nggak ada bagus ini. ya, iya kalau ada penceramah-penceramah tertentu yang bagus ya biasanya. Misalkan kalau dari Mesir itu dari ada Muhammad Hasan ya. Tuh ceramahnya bagus banget tuh. Saya suka dengerin tuh. Ya. Kalau dari Qatar ya, ada Yusuf Qaradawi ya, Yusuf Qaradawi. Kalau Saudi ya, Saudi banyak sih ya. Syekh Uraifi, terus macam-macam lah syekh-syekh ya. Nah, kayak gitu, Bu ya. Bukan, maksud saya, Ustaz kasih contoh yang latihan ini, supaya kita bisa ikutin. Lah tadi saya contohkan membaca tadi, Bu ya. Di awal Iya. tadi. Iya. Jadi Maksudnya videonya, nggak ada. oh, ya ini nanti ini kan lagi direkam, Bu. Oh Nanti iya, oke. di-upload aja nanti di YouTube ya, insya Allah. Ya, Oke, yang kedua, latihan Mbak ya, menguasai kosakata. Nah, ini caranya adalah kosakata ini kita baca lafadznya dengan benar. Usroh, kita sukun aja ya. Usroh gitu ya. Jenisnya isim, artinya keluarga. Tatakawanu, jenisnya fi'il, artinya terdiri. Jenisnya isim, artinya ibu. Nah, kayak gitu bacanya. Jadi menguasai kosakata ini ada 3 hal yang kita kuasai. Bacaan lafadznya ini, katanya ini. Yang kedua jenisnya kita hafal juga. Kita kuasai juga. Terus yang ketiga artinya. Nah, gitu ya. Coba silakan satu orang membacakan seperti yang saya contohkan tadi. Ayo. Silakan. Kalau nggak ada yang mau, Ditunjuk saya aja Ustaz. tunjuk Ya, ya. tunjuk aja Ustaz. Iya. Iya. Kalau bapak-bapaknya berebut ini, kemarin tuh, ibu-ibunya sesuai yang nama di sini ya, nongol di Zoom saya ya, Bu Ning. Silakan Ya, Bu Ning. ya kosakata ya Ustadz ya. Ya, kayak tadi usro, jenisnya isim, artinya keluarga gitu. Ya, tatakawanu jenisnya fiil, artinya terdiri. Ya. Al-umi jenisnya isim, artinya ibu. Al-khofaini al-waini isim, 2 saudara. Al-quwati isim, saudari. Yaskunu fiil, tinggal. Jawari isim, di samping. Yako'u fiil, terletak. Qorib isim, dekat. Jamil isim, bagus. Wasaton isim, tengah. Min harf, dari. Muslimah isim, muslim. Al-ab isim, ayah. Al-jad isim, kakek. Al-kabiroini isim, besar. Sogirot isim, kecil. Bait isim, rumah. Sodik isim, teman. Madinah isim, kota. Mustashfa isim, rumah sakit. Fi harf, di. Ahsanti hakata ya. Jadi nanti ngerjain tugas ini di latihan tugas ini di rumah seperti itu ya. 3 target itu bacaan kosakatanya, jenisnya dan artinya kita kuasai semuanya. Dan pastikan ya, ini adalah tugas pekan ini, pastikan pekan ini kita menguasai ini semua. Karena nanti pekan depan ada lagi gitu ya. Kalau nggak kita kuasai pekan ini, nanti numpuk lagi, akhirnya bahasa Arab jadi beban gitu. Padahal sebenarnya bebannya adalah karena kita mengulur-ngulur sendiri gitu. Ya.
Udah, tapi pas di kuesioner itu ini yang tugas ini kan ketika dijawab sudah gitu disalahkan. Kan Masa Bu? tidak dilapor, hanya dilaporkan tapi tidak diserahkan, kan ditulis sendiri gitu. Iya, gitu aja. Sudah gitu aja. Itu berarti kunci jawabannya belum Benerin. belum diubah itu ya. Ya. Nggak apa-apa, isi aja yang sudah aja. Ya. Oh, ya udah. Ustaz, yang itu yang kosakata hafalkan itu kita menghafalnya sesuai dengan teks yang sebelumnya atau kita kasih domah Ustaz? Kayak usratun Enggak, kalau tatakauan. kosakata kalau sendirian begini disukun aja Bu, usroh gitu aja. Tatakawan. Usroh. Ya. Tatakawan. Oh, gitu. Itu aja biar kalau Terus kalau sendirian. yang itu dua saudara gimana Ustaz? Jadi al-ahawain gitu. Iya, enggak apa-apa, al-khawain. Ahawat gitu ya Ustaz ya bacanya ya. Ahawat. Ya. Yaskun gitu Ustaz jadinya. Enggak apa-apa, yaskun gitu. Karena kalau sendirian ya harokat akhirnya belum bisa dipastikan ya apa. Ya. Oke, lanjut ke praktek. Nah, setelah latihan tadi, sekarang ke praktek membaca teks Arab Gundul ini. Ini karena waktunya mepet, saya minta satu orang membaca 3 baris ini sesuai nama yang muncul di sini ya. Umma. Silakan Umma. Hadiroh. Halo Umma. Halo Ustaz. Tafadhol. Apa Ustaz? Dibaca. Kenapa? Ini Ustaz. Udah Ustaz. Tafadhol Mau iqra'i pergi hadzal. nih, maaf ya. Mau pergi? Iya Ustaz, apaan? Satu baris lah, Apa ya, Ustaz? satu baris dulu lah sebelum pergi nih. Oke, nah Ustaz. Oke. Tidak merasakan prakteknya. Nah Ustaz. Fadhol. Muhammadun min usrati muslimati. Min usratin muslimatin. Min usratin muslimatin. Tatakawwanul usratu minal abi wal ummi wal jaddi. Oke, ya udah silakan pergi. Ma'assalamah. Nah Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kata. Ya, jadi nanti membaca atau latihan membaca di rumah sendiri itu bisa minta bantuan ya saudaranya, istrinya, suaminya ya untuk menyimak. Nah, suaminya yang nyimak ngelihat teks yang berharokat. Nah, ibu melihat teks yang tidak berharokat ini gitu ya. Nah, sudah cocok belum? Nah, itu. Ya. Oke, dilanjutkan Bu Endang. Hadir Bu Endang. Hadiroh. Hadir Ustaz. Ya, Tapi belum bisa. Baca ini belum bisa ini Bu. Belum, masih menyimak. Masih menyimak ya. Yang penting paham cara latihannya Bu ya. Ya, insya Allah. Jadi teks gundul ini Ibu baca. Nah, minta siapa anaknya atau suaminya menyimak. Nah, sudah cocok belum? Kalau belum cocok diulangi lagi begitu. Oke, berikutnya Deslina. Sesuai nama yang muncul di sini nih. Fadholi iqra'i satr tsani wa tsalits. Tsani wa tsalits Ustaz? Naam. Kurang. Enggak Ustaz, kebanyakan. Enggak apa-apa Ustaz, enggak apa. Wal akhawainu. Wal akhwainil. Wal akhawainil kabiri wal akhawainil kabirini kabiraini wa thalathu akhawati wa thalathi akhawatin saghiratin yaskunu Muhammadun fi
في بيت جميل Fi baitin jamilin. في بيت جميل بحوار صديق Bijiwari بجوار صديقه عثمان Uthmana. Uthmana. Ya. عثمان يقع البيت في وسط مدينة جاكرتا قريبا من المستشفى. Nah, begitu ya. Jadi kalau masih merasa belum lancar, ulang lagi sampai betul-betul lancar. Dan ingat, jangan ada satu harokat pun atau titik pun yang dikorupsi. Ya, harus utuh ya dibaca ya. Kita belajarnya itu harus ya detail gitu. Biar ilmu yang kita dapatkan juga betul-betul ilmiah. Oke. Nah, sekarang penerapan kaidahnya. Nah, ini menyebutkan jenisnya nih. Muhammad, isim. Isim apa tadi sesuai yang kita pelajari? Isim mudzakkar atau isim ma'rifah atau apa gitu ya. Minimal dua macam yang kita sebutkan. Misalkan Muhammad isim apa? Mudzakkar ya, atau isim ma'rifah gitu misalkan. Oke, siapa di sini? Ira Iskandar. Nah, Ustaz. Ya, Tadi ya, tafadholi. Hadirah. Ya, tafadholi. Muhammad isim alam. Min harful jar. Usroh isim. Muslimah Isim apa, Ibu? muannas. Isim muannas. Ya. Muslimatun isim muannas. Hmm. Tatakawwanu fi'il mudhari. Hmm. Al-usratu isim ma'rifat muannas. Min harful jar. Al-ab isim muzakkar. Waw huruf ataf. Al-um isim muannas ma'rifat. Ya. Waw huruf ataf. Al-jad isim muzakkar ma'rifat. Oke, berikutnya Iklima. Iklima baris kedua. Halo Iklima. Ayo disebutkan jenisnya, jenis kosakatanya. Nggak Mana muncul, ini? Ustaz? Nggak, masih merah? Ngumpet ya. Nggak, ya masih merah ya itunya mic-nya, nggak dinyalain. Oke, Kuning Zunaira. aja tuh menyala. Kuning Zunaira. nyala. Zunaira, silakan. Apa? Ada? Zunaira ya. Apa? Disebutkan jenisnya ini. Mana Zunaira? Halo Zunaira. Zunaira tuh yang ZN ya, masih Iya. merah juga Ustaz. Masih merah juga Ustaz, belum nggak dinyalain mic-nya. Oke, Nurul Iza. Kuning yang nyala. Siapa? Nurul Iza juga merah. Nurul Iza juga merah Ustaz. Bismillah. Ah, Nyala. Wal akhwaini wa huruf ataf. Al akhwaini zakar musanna kemudian marifat. Al kabiraini muzakkar marifat musanna wa huruf ataf salasi. Ya. Bilangan ya Ustaz ya? Ya. Termasuk bilangan salasi? Ya, isim. Iya, isim dia. Sebutkan. Disebutkan isim apa dia? Isim jamid juga boleh itu. Oh iya. Akhwatu Akhwatin. muannas. Akhwatin muannas. Isim muannas. Isim muannas. Jamak bukan Ustaz? Ya, jamak. Soghiratin isim muannas jamak. Yaskunu fi'il mudhari. Nah. Muhammadun
isim mudzakkar, isim alam, fi harful jar, baiti muannas, Baitin apa? baiti Bukan muannas. Fi eh, baitin isim. Kan banyak itu isim nakiro, isim mufrad. Nah, itu belum disebutkan oh semua. iya, isim nakirah, Isim jamid. Nah, banyak yang belum disebutkan tuh. Terus jamilin. jamilin, isim nakirah, Nah, kemudian udah Ustaz? oke, sudah. Halas? Ya. Ya. Baris ketiga Ati, Setiati. Ya, silakan. Dijawarin Hmm. isim nakiro. Jiwa, B dulu, Bu. apa jawari? B terus jiwari gitu. Ada dua kata itu B sama jiwari ya. B-nya huruf harf jar, Ya, jauh, jiwar, jiwari isim. isim ya. Isim apa? Isim jamid ya. Jiwari itu tadi artinya apa, Ustaz? Di samping. Oh, di samping. Jamid ya. Hmm. Sodiko, Sodiqihi. sodikihi. Ini ada dua kan, sodiki sama hi. Sodiki isim mufrad muzakkar, hi-nya isim domir. Oke. Usmanu isim ghairu munsharif. Mana ya? Isim betul, ghairu munsharif. Yes. Ini yaki ya. Ya qau. Yaqau fi'il mudhari. Fi'il mudhari ya? Ya, betul, Ibu. Al-baitu yaqau al-baitu isim mufrad muzakkar fi habjar wasata wasati wasatit hab sati. Ya, wasati itu satu kata, Bu. Wasati itu apa? Satu kata. Artinya apa ya? Wasati di tengah. Oh, di tengah. Wasati ini isim apa zorof sih? Isim. Isim. Ya, kalau zorof itu isim, Bu. Wasati isim ya. Isim jamid. Isim jamid. Ya. Madinah isim alam nama kota ya. Jakartanya kalau isim alam nama kota. Kalau Madinahnya Madinah kota. Isim apa? Isim jamid, isim muannas, ya kan? Isim muannas. Ya, mufrad. Oke. Jakarta isim alam. Qoriban isim tadi juga ya zorof ya. Qoriban, nah itu banyak isim nakiro, mufrad, mudzakkar, ya kan? Nah, itu bisa kita sebutkan banyak begitu. Terus? Iya, ya. Min, habjar, al-mustashfa, isim ma'rifah, ya betul. Mufrad, alam juga ya. Bukan alam, Ibu. Mustashfa. Kalau mustashfa tempat ya. Mustaq, ya ma'rifah, ya. Kemudian ya, apalagi itu? Ya, mazid, ya seterusnya. Tab terakhir Rifda. Terakhir silakan Rifda diartikan teks ini. Mana Rifda? Halo Rifda. Ayo diartikan Rifda. Muhammadun. Ya. 5 menit lagi. Muhammadun Muhammad min dari usrati keluarga muslimatun
orang muslimatin, muslim, ya, muslimatin orang muslim, keluarga muslimah gitu ya. Terus keluarga Islam. terus muslimatin keluarga Islam, tatakunu terdiri, Tatakawwanu tatakawanu terdiri, al-usra keluarga, min dari, al-abi ayah, wal ummi dan ibu, wal jaddi dan kakek. ya, lanjut. Wal akhawaini Wal akhawaini dan dua saudara, al-kabiraini besar, wasalasa wa thalathi wasalasi dan salasi tiga, mm, kuatin saudiratin mm, kecil, yaskunu tinggal, Muhammad di baitun rumah, baitin jamilun jamilin. baitin rumah, jamilin bagus, Indah. dijiwari di samping, jadi Sadiqihi sodiqihi temannya, sodiqihi temannya, Usman, ya koa Usmana ya. terletak, Usmana, ya koa terletak, al-baitun Ya rumah, qa'u ya koa terletak, al-baitu rumah, di wasato tengah, Madinati kota, Jakarta, Qoriban dekat, Mina dari, al-mustashfa rumah sakit. Oke, ahsanti. Tem hakada kaifa natadarrab fil bait wa kaifa na'mal al-wajibat ya fil bait. Ya kayak gini ya contoh praktek dan latihannya nanti di rumah seperti itu dilakukan lagi, yang belum lancar dilancarin gitu. Lalu dilaporkan melalui Google Form insyaallah. Ustadz, Afwan Ustadz, ini kan kalau yang ini kan tugas mandiri ya, maksudnya kita ngejawab sendiri. Iya. Nah, tapi kalau karena ini kayak tadi kan Ustadz bilang ini isimnya banyak nih, gitu, isimnya apa aja gitu. Kalau dari semua yang tadi sudah dijabarkan, kayaknya Anda yang masih belum paham itu membedakan antara isim jamid sama isim mushtaq. Nah, itu taunya gimana nanti Ustadz ya? Maksudnya apa kita bahas lagi minggu depan apa gimana ya Ustadz? Ini maksudnya isim Jadi, jamid, isim atau isim kita nggak minta yang disebutkan detail secara menyeluruh Bu ya. Kita hanya minta ciri khas yang paling menonjol saja. Ya. Misalkan muslimatun itu kan isim yang paling menonjol ya, muannas. Muannas. Ya. Iya. Kemudian nakiro, gitu aja. Iya. Jadi nggak semuanya. Karena kita belajar itu juga semuanya berproses. Jadi nggak langsung jadi kemudian. jamid sama mustaqim nggak perlu ya Ustadz ya? Ya, soalnya Anda juga nggak paham yang mana maknanya gimana gitu. Oh ya. Nah. Oke. Tapi itu saja ya yang bisa kita pelajari pada sore ini. Mudah-mudahan ya bermanfaat dan kita jaga terus semangat kita mempelajari bahasa Arab. Dan ingat selalu semboyan kita lan natawaqqaf min ta'allumil lughatil arabiyyah hatta nafhamal Qur'an. Kita tidak akan berhenti belajar bahasa Arab sampai kita paham Al-Qur'an ya. Kesulitan-kesulitan yang sekarang kita hadapi itu di balik itu insya Allah ada kenikmatan dan kemudahan yang jauh ya lebih indah ya daripada kita balik ya, kita mundur ya, kita tidak lanjut belajar. Tapi itu saja kurang lebihnya, mohon maaf, jazakumullahu khairan saja ala husni istima'ikum wa ihtimamikum wasil insyaallah fil usbu'il qadim wa naktafi hadhil jilsa bi du'a kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, aku ya, anak tutup ya.